Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Saya Muhammad Harika Mulyadi. Saya Muhammad Namreh Sahabat. Kita dari kelas 10.1. Di sini kita akan menjelaskan tentang Dampak sosial informatika. oleh karena itu simak penjelasan berikut ini. Oke, di sini saya membuat dari slide kedua sampai 6. Adapun yaitu tujuan pembelajaran. Yang ke-1, menjelaskan sejarah perkembangan komputer. Yang kedua, menganalisis aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika. Yang ketiga, menjelaskan peran informatika dalam membangun masa depan. Yang terakhir yaitu mengidentifikasi peluang karir dan studi lanjut di bidang informatika. Kemudian slide selanjutnya, sejarah perkembangan komputer. Komputer tidak hanya berbentuk desktop, tetapi dapat berbentuk laptop, ponsel pintar, hingga perangkat yang tergabung dalam internet. Posting sejarah komputer dimulai jauh sebelum Masehi, sekitar tahun 2400 dengan penggunaan abacus. Perkembangan teknologi sangat dipengaruhi oleh para ilmuwan dan insinyur yang tidak hanya menciptakan mesin tetapi juga konsep-konsep penting seperti algoritma ditemukan Al-Khwarizmi pada tahun 830 Masehi. Kemudian ada tokoh-tokoh penting yaitu Charles Babbage merancang mesin penghitung mekanis pertama, dikenal sebagai bapak komputer modern. Kemudian ada Alan Turing, yaitu ahli matematika yang mencetuskan konsep mesin Turing, dasar dari komputer modern. Kemudian yang terakhir yaitu ada Lovelace, programmer pertama yang menciptakan algoritma untuk mesin analitik di abad ke-19. Selanjutnya yaitu aspek ekonomi dari produk informatika. Ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu peluang bisnis digital seperti munculnya e-commerce, fintech, dan layanan berbasis teknologi menciptakan banyak lapangan kerja baru. Dan dampak negatifnya yaitu ketimpangan ekonomi seperti perbedaan akses terhadap teknologi menciptakan kesenjangan antara daerah maju dan tertinggal. Selanjutnya ada aspek hukum dari produk informatika. Ada hak kekayaan intelektual, yaitu hak kekayaan intelektual melindungi hasil karya digital seperti perangkat lunak, desain, musik, dan konten digital lainnya. Selanjutnya ada keamanan data. Data pribadi penggunaan dalam sistem digital harus dilindungi agar tidak disalahgunakan. Dan yang terakhir yaitu etika teknologi. Pengguna teknologi diharapkan memahami etika digital seperti menghormati privasi orang lain. Baik, untuk yang selanjutnya saya membuat dari slide ke-7 sampai slide ke-14. Materi yang akan dibahas selanjutnya ada informatika untuk masa depan. Informatika akan terus berkembang dan mempengaruhi berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan industri. Teknologi yang lebih canggih akan meningkatkan efisiensi dan membuka peluang inovasi. Namun, tantangan seperti keamanan, etika, dan dampak sosial perlu dikelola agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas. Lalu ada karir di bidang informatika. Yang ke-1 ada programmer, yaitu merancang, membuat dan mengelola aplikasi atau sistem berbasis teknologi. Yang kedua ada analis data, mengolah dan menganalisis data untuk membantu pengambilan keputusan. Ketiga ada desainer multimedia, membuat konten digital seperti animasi, desain grafis, dan pengembangan game. Yang selanjutnya ada studi lanjut di bidang informatika, yaitu disiplin ilmu informatika adalah disiplin ilmu sains formal yang lahir dari bidang matematika sebagai konsep formal dan teknik elektro sebagai elemen perangkat keras. Dalam bidang informatika, terdapat 5 pilar yang terdiri atas sistem komputer,
jaringan komputer dan internet, analis data, algoritma dan pemrograman, serta TIK dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Ini Berdasarkan Computing Circular tahun 2005, terdapat 5 disiplin ilmu komputasi yang paling besar, yaitu 1. Computer Engineering atau teknik komputer yang mempelajari perancangan dan pembuatan komputer dan sistem berbasis komputer. Yang kedua ada Computer Section atau ilmu komputer yang mempelajari teori dan algoritma. Yang ketiga ada Information System atau sistem informasi, mempelajari integrasi solusi teknologi informasi dengan tujuan bisnis dan organisasi untuk mencapai proses yang lebih efektif dan efisien. Yang keempat ada Information Technology, mempelajari solusi teknologi komputer. Yang kelima sekaligus yang terakhir yaitu Software Engineering atau rekayasa perangkat lunak, mempelajari pengembangan dan perawatan sistem perangkat. Lalu materi yang terakhir yaitu sertifikasi di bidang informatika. Sertifikasi merupakan suatu dokumen pengakuan yang diperoleh seseorang setelah dianggap memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh badan organisasi atau perusahaan yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Sertifikasi dapat diperoleh dari produsen perangkat keras maupun perangkat lunak, lembaga profesional, asosiasi profesi, atau pemerintah. Beberapa perusahaan bereputasi menyediakan sertifikasi yang diakui secara internasional, antara lain sebagai berikut. Yang ke-1 ada Microsoft, menawarkan sertifikasi mulai dari sertifikasi pemakaian produk seperti Microsoft Office dan terkait keprofesian seperti data engineer. Yang kedua ada Google, menawarkan sertifikasi penggunaan produk seperti Google Suite, juga terkait keprofesian seperti Android dan Google Cloud Platform. Yang ketiga ada Oracle, menawarkan sertifikasi terkait produknya seperti Java, OSGP, dan SIGP. Yang keempat ada Cisco, menawarkan pelatihan terkait jaringan seperti CCNA. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia juga menyediakan program pelatihan dalam rangka sertifikasi. Suatu sertifikasi yang kompleks dapat terdiri atas beberapa sertifikasi yang lebih besar, sehingga membentuk semacam jalur sertifikasi atau certification track. Bentuk ujian sertifikasi bisa berupa soal-soal teori ataupun praktek langsung. Dua hal yang biasanya menjadi kekhawatiran dalam mengambil sertifikasi adalah tekanan untuk lulus dan masalah biaya. Dari sisi biaya, di Indonesia cukup banyak akses pelatihan untuk sertifikasi yang dapat diikuti dengan gratis atau berbiaya murah. Sekian pembahasan materi dari kami. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kami juga sebagai pelajar bukan pengajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.